Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andra Usmanedi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya di dalam memberikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah tempat saya mengajar. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Moderator yang sudah mempersilahkan kami untuk mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini. Dan tentunya ini adalah sebuah karunia nikmat yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan perjuangan beliau kita menjadi manusia yang beriman, akhlak mulia, dan memiliki ilmu pengetahuan sebagaimana yang dapat kita rasakan pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah yang alhamdulillah sempat hadir di tengah-tengah kegiatan ini. Dan ini artinya Ibu sangat mendukung sekali kegiatan diseminasi ini, seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih atas dukungan itu. Dan kemudian juga Bapak Ibu yang hadir, alhamdulillah di siang ini bisa menyempatkan yang seharusnya Bapak Ibu sudah bisa di rumah hari ini, ya bisa pulang. Dan tapi demi mendukung kegiatan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya, dan saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya menyampaikan diseminasi budaya positif ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan satu kata motivator dari salah seorang motivator Amerika, Zig Ziglar. Dia berkata, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Kita tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kita perlu memulai untuk menjadi hebat, seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya Andra Usmanedi izin untuk menyampaikan diseminasi budaya positif ini. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11, begitu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pemahaman-pemahaman yang sudah kami dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak ini. Maka dalam hal ini kami mencoba untuk melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu, sehingga nanti apa yang kita pelajari hari ini, kita sampaikan hari ini bisa kita terapkan di sekolah kita, seperti itu. Nah, jadi ini bukan berarti dan bukan bermaksud kami untuk mengajarkan, dan kita bersama-sama mudah-mudahan ini kita bisa menjadi kesepahaman di dalam melakukan berproses terhadap siswa kita ke depannya, seperti itu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai dan melanjutkan sesi materi kita, ini sesuai dengan tema kita tadi Bapak Ibu, kita berbicara tentang disiplin positif. Maka saya ingin memunculkan aura itu ada di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya? Ini dia. Yuk senyum selama 30 detik. Kira-kira bisa tak Bapak Ibu senyum selama 30 detik? Bisa ya. Nah, sekarang saya izin
pada Bapak Ibu berdiri ya, dan cari pasangannya dan kemudian saling memandang lalu tersenyum lebar ya, yang perempuan sama perempuan, tak boleh yang perempuan sama laki-laki. Sepakat kita Bapak Ibu? Baik, kalau sepakat silakan Bapak Ibu berdiri ya, dan mari. Enggak boleh Pak, enggak boleh ya. Silakan Bapak Ibu berdiri, enggak apa-apa ya, supaya kita benar-benar dapat memunculkan aura positif itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan Bapak Ibu saling berhadapan dan kemudian saling tersenyum lebar. Bisa? Ya. Jangan lihat giginya Bapak Ibu, tapi lihat matanya. Boleh keningnya, tapi jangan giginya. Kalau giginya ya lain masalahnya itu ya. Lihat matanya. Silakan mulai tersenyum lebar. Yang awalnya Bapak Ibu mungkin terpaksa tersenyum, dan mudah-mudahan selama 30 detik ini Bapak Ibu lebih ikhlas dalam tersenyum. Pak Irfan gimana nih? Pak Irfan malu sama Pak Febri. Ayo tersenyum lebar. Iya. Sudah Bapak Ibu? Ya silakan tepuk tangan kita untuk semuanya. Baik. Memang awalnya terpaksa Bapak Ibu, mudah-mudahan ya tersenyum tadi bisa menjadi ikhlas. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini dia. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang sudah saya siapkan. Pertama adalah, apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang setuju boleh tunjuk tangan Bapak Ibu. Tidak boleh takut. Nah, boleh tunjuk tangan. Gak apa-apa. Ada yang setuju mungkin, ada yang tidak setuju mungkin dari pernyataan statement yang pertama ini. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Yang setuju tunjuk tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 10 sama Ibu Messi di belakang. Terima kasih Ibu Messi yang sudah hadir ya. Dan Ibu Messi ini adalah alumni CGP angkatan 4 ya. Masya Allah. Saya termotivasi oleh beliau ya, sehingga saya memberanikan juga ikut calon guru penggerak. Nah, seperti itu. Baik. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Yang setuju boleh angkat tangan Bapak Ibu. Wah, hampir semuanya ya, hampir. Bapak Polri? Ya. Iya, yang setuju tunjuk tangan. Berarti yang tidak setuju, oh Ibu tidak setuju tadinya yang nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Oke, ya oke, kita ulang. Yang tidak setuju siapa? 1 orang. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk amak kita. Baik, kita lanjut yang kedua tadi ya. Yang setuju siapa tadi? Oke, nah, berarti hampir semuanya ya. Tidak ada yang tidak setuju dari statement yang kedua ini, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Berarti kita sepakat bahwa maksudnya sepakat setuju di sini bahwa pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa kita. Setuju. Oke, kita lanjut berikutnya. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Hampir semua ya. Oke, boleh. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju tunjuk tangan.
Oh, ada yang tidak setuju. Atau karena takut tadi Bapak Ibu. Oke, setuju ya semuanya ya. Oke. Jadi yang perlu kita diskusikan barangkali mungkin yang pertama ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang kedua ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi pada umumnya yang setuju tadi banyak ya. Yang ketiga hampir semuanya setuju. Yang keempat hampir semuanya setuju. Baik Bapak Ibu, dari 4 statement ini ya, dan tadi sudah kita lihat ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya berharap Bapak Ibu setelah kita mengikuti diseminasi positif yang akan saya sampaikan ini sebagai sebuah penyimbasan pemahaman saya di modul 1.4 ini, saya berharap nanti kita menemukan jawaban yang benar. Gak usah sekarang dijawab Bapak Ibu, tapi gak apa-apa untuk mengetahui awal pemahaman kita, setuju atau tidaknya tentang statement ini. Silakan oleh ya. Saya berharap setelah mengikuti diseminasi ini kita mendapat jawaban yang tepat tentang ini, dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk keberlanjutan sistem pendidikan kita, untuk anak-anak kita ke depan. Baik, selanjutnya apa itu budaya positif? Mungkin barangkali kita sering ya mendengar tentang positif mindset ini atau budaya positif. Budaya positif itu adalah sebuah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Ya, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan. Nilai-nilai yang kita maksud itu adalah nilai positif seperti apa, Bapak Ibu? Tanggung jawab. Ya, itu nilai positif ya. Terus apa? Jujur. Nah, apa Bu? Apa? Kerjasama. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu ya. Terus apa lagi? Kerjasama, jujur, apa lagi? Bertanggung jawab ya. Oke. Apa lagi Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Apa lagi? Toleransi. Wah, luar biasa ya. Apalagi Bapak Ibu? Pak Irfan? Disiplin, iya. Bagus. Kayak anak-anak ya. Oh ya, luar biasa. Bu Ria? Cinta kasih, iya, ya. Nah, kemudian ya ada macam-macam lah, banyak lagi ya nilai-nilai positif, dan ini tentu adalah sebuah keyakinan universal yang tentu akan perlu diterapkan di sekolah kita. Nah, apa yang sudah kita sebut tadi, apa yang sudah kita sampaikan tadi terkait nilai-nilai ini, itu adalah semuanya mencakup atau tercakup di dalam elemen profil pelajar Pancasila itu. Ya, mungkin barangkali kita sering ya dan memahami betul tentang elemen profil belajar Pancasila itu. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, yang sering kita nyanyikan itu loh ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia. Apa lagi? Oke, itu kira-kira ya. Jadi nilai-nilai ini itu sudah terkandung di dalam itu. Semua yang kita sebut tadi sudah terkandung semuanya Bapak Ibu. Baik. Nah, ini dia konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif.
ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol seorang guru, dan ada segitiga restitusi. Bapak Ibu semuanya, barangkali dari poin-poin konsep inti untuk menciptakan budaya positif ini yang kita sebut ini, ya, ada budaya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, kemudian segitiga restitusi. Poin mana kira-kira Bapak Ibu yang barangkali istilahnya asing di tengah-tengah kita? Segitiga restitusi. Iya, benar. Ya, ini adalah istilah baru yang diperkenalkan kepada kita. Ya, yang lain udah apa ya? Udah sering banget ya, Ya, familiar gitu ya, Mas ya, bahasa sekarangnya. Kalau segitiga restitusi ini memang asing seperti itu, ya. Nah, baik. Ini kita bermain lagi, ya. Sudah capek Bapak Ibu? Nah, habis ini kita makan bersama, ya. Kita bermain, cobalah buka judulnya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu boleh cari pasangan seperti tadi, ya. Lalu satu di antaranya menggenggam tangannya seperti ini Bapak Ibu, ya. Bayangkan genggaman tangan Bapak Ibu sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga di tengah-tengah tangan Ibu, Bapak Ibu. Nah, seperti anggap bahwa ada barang, ada sesuatu yang sangat berharga di genggaman Bapak Ibu. Dan kemudian kawannya silahkan mencoba untuk membuka dengan berbagai cara. Mau membujuk boleh, mau memaksa boleh, mau atau trik yang lain, menggeliti juga boleh, atau ditawari uang segudang atau sifatnya apapun juga boleh, ya. Terserah Bapak Ibu mau seperti apa caranya membuka genggaman tangan yang digenggam oleh kawannya itu. Nah, ayo kita coba Bapak Ibu. Kita coba Bapak Ifran menggenggam ya. Pak Febri membuka. Silakan Mbak Caronyo, ya. Mbak Caronyo mau terbuka atau tidak nanti kan kita lakukan refleksi. Ini baik. Iya, boleh. Gak bisa ya Bu? Terbuka, oke, boleh. Iya, boleh merayu, boleh menggeliti, boleh memaksa juga, melakukan sedikit intimidasi juga boleh, gak apa-apa. Ya, kita bolehkan. Iya, Pak ini gimana ini? Coba sama Pak Febri, pasangan. Ya tadi kan nggak juga ya. Nah, ayo. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kebuka kepalan tangannya dari permainan tadi siapa Bapak Ibu? Tunjukkan. Yang kebuka, yang punya kepalan, tapi terbuka siapa? Iya, 1, 2, 3. Yang terbuka Bu, 1, 2, 3, iya. Ada hadiahnya, kebuka akhirnya. Kemudian yang tidak kebuka selebihnya, gitu ya. Baik. Sekarang kita tanya yang kebuka. Kenapa bisa kebuka? Ibu pegang. Paksa, iya, makanya kebuka ya. Yang membuka siapa tadi? Ibu Puja. Kenapa bisa membuka genggaman tangan Bu Tega, Bu Puja?
luar biasa ya. Dengan keyakinan Ibu Puja dapat atau mampu membuka genggaman tangan yang dimana Ibu pegang sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Coba lagi. Nah, silakan Bu. Kenapa bisa kebuka Bapak Ibu? Masya Allah, karena dirayu oleh Ama dengan cara lembut, sehingga terbuka ya. Oke, baik. Sekarang yang tidak kebuka tadi Pak Ifran ya, tidak kebuka tadi Pak, tidak kebuka tangannya. Kenapa bisa tidak kebuka Pak? Karena teguh pendirian Pak. Masya Allah ya, tepuk tangan untuk Pak Ifran ya, teguh pendirian. Pak Febri yang mencoba membuka tangan kepala tangan Pak Ifran tadi nggak kebuka. Nah, kenapa tidak sampai tidak kebuka Pak? Apa pengalamannya? Karena dia teguh pendirian, disiplinnya Pak. Sementara saya sudah membukanya dengan sekuat tenaga tapi tidak bisa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, nah, jadi dalam permainan ini ya, dalam permainan ini yang memiliki kontrol kuat itu kira-kira teman yang menggenggam atau teman yang membuka Bapak Ibu? Pertanyaan saya, kira-kira siapa yang bisa jawab Bapak Ibu? Silakan. Yang dari permainan kita cobalah buka tadi, yang memiliki peran kontrol kuat ya dari kedua pasangan tadi, yang mana Bapak Ibu? Yang mengepal tangannya atau yang membuka tangannya? Silakan. Kontrolnya tergantung pada si pembuka. Ya, saya pemikiran saya gini Pak. Andai kata saya seorang guru, ada anak saya tidak berdisiplin, tidak berbudaya positif, nakal. Jadi dengan penuh kasih sayang, dengan penuh lembut, dengan cara yang positif juga, bagaimana dia bisa apa keinginan saya dengan budaya positif tadi, ya misalnya suka balas sekolah, apa, atau dia suka mengganggu teman ketika belajar, karena kita ngasih pemikiran yang positif, yang baik, akhirnya dia alhamdulillah menjadi yang patuh, menjadi murid yang bagus. Itu prinsip saya. Nah, gitu. Jadi saya sebagai pengontrol, saya yang akan membuat siswa ini tadi, bagaimana dia bisa saya ajarkan dengan positif tadi, dia menjadi mengerti, gitu, menjadi berperilaku yang baik. Itu menurut saya Pak Andra. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Febri. Luar biasa ya. Nanti kita coba tanggapi. Silakan Pak Ifran berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sesuai yang disampaikan oleh Ahmad tadi, Ifran sangat setuju. Mana yang lebih sulit, yang membuka atau yang menggenggam gitu. Kalau menurut Ifran pribadi itu tergantung kepada si penggenggam tadi. Sesuai sebagai contoh Ifran dan Febri, tadi Febri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggoda Ifran dengan berbagai cara, dengan bervariasi macam cara supaya tangan yang Ifran kepal tadi supaya bisa terbuka secara cepat. Tapi alhasil dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaga mungkin, Febri sudah berusaha, Ifran masih kukuh dalam pendirian karena pengepalan tangan tersebut tidak bisa terbuka. Dalam artian kata, sesuai dengan konsep yang kita bahas pada hari ini, kita kembalikan kepada edukasi kepada siswa, diseminasi. Dalam artian kata, diseminasi adalah suatu proses penyebaran informasi, pengetahuan. Kita balik lagi kepada siswa Pak.
bahwasannya kalau siswa tersebut dia teguh pendirian walaupun adanya penyebaran hoax dan lain sebagainya, internet merajalela, sebagainya macamnya negatif, budaya barat merajalela kepada dirinya, kalau dia bisa memfilter jaringan-jaringan tersebut dengan semaksimal mungkin, maka dia akan menjadi seorang pelajar dan penerus bangsa yang sangat cerdas dan cermat dalam jangka panjang yang akan luar biasa ke depannya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Pak Ifran ya, luar biasa sekali ya. Ditambah dengan penguatan positif ya, informasi positif yang sudah diberikan pada kita bersama. Kita ya mungkin lebih banyak interaktif saja Bapak Ibu ya. Saya tidak ingin terlalu banyak teori ya, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu ya sudah punya background. Kita semua punya akses untuk belajar, membaca ya. Tentu penguatan itu lebih kepada kita ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Ifran, terima kasih Ama ya yang sudah memberikan pendapat-pendapatnya tentang permainan ini, sehingga kita menemukan betul tentang hasil yang kita bahas ini seperti itu. Nah, jadi ada pertanyaan mengenai siapa posisi kontrol kuat dalam hal ini seperti itu. Nah, barangkali ini tentunya dapat kita kaitkan Bapak Ibu dengan dengan pembelajaran kita di sekolah seperti itu. Nah, ternyata dalam hal ini, di dalam posisi kontrol itu ya ada dari internal dan eksternal dari dari siswa itu gitu ya. Nah, tadi ada perbedaan. Kalau menurut Ama yang memiliki kontrol kuat itu adalah si perayu, sementara berbeda dengan Pak Ifran yang memiliki kontrol kuat itu adalah si pembuka, si pembuka yang punya genggaman gitu ya. Nah, ini semuanya jawabannya benar Bapak Ibu ya, benar sekali. Nah, tapi dari perbedaan itu mungkin dapat kita maknai yang dimaksud oleh Ama tadi, kenapa kontrol kuat itu ada pada si perayu. Barangkali ini yang dimaksud dengan kontrol dari eksternalnya ya, dari eksternalnya, dari gurunya seperti itu, dari orang lain seperti itu ya. Sementara apa yang disampaikan oleh Pak Ifran bahwa kontrol itu ada di dirinya sendiri seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selama ini kita lakukan di sekolah, di kelas, yang mana Bapak Ibu? Kontrol eksternalkah atau kontrol internalkah seperti itu? Yang kebanyakan kita lakukan adalah kontrol eksternal. Iya. Dan kita banyak menuntut sama siswa kita, sama murid kita. Nah, ternyata Bapak Ibu, nah ini setelah kita mengetahui pergeseran paradigma teori kontrol itu, nah ini dia, ketemu dia nanti Bapak Ibu ya. Ternyata murid kita itu punya motivasi intrinsik namanya Bapak Ibu, motivasi dalam dirinya, motivasi dalam dalam jiwanya seperti itu ya. Jadi ketika motivasi itu terbentuk dalam diri si orang murid itu, maka terjawab sudah poin penting yang ini tadi Bapak Ibu. Nah, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Ketika ini kita jalankan dan biasa kita laksanakan, maka motivasi yang muncul itu adalah motivasi ekstrinsik. Sementara yang kita butuhkan adalah motivasi yang betul-betul dari dalam diri anak
Bisa kira-kira kita pahami Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut akan ada yang mau bertanya, silakan kita buka aja sesi diskusi, kita interaktif aja. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya dari Pak Polri mungkin yang sudah berpengalaman bergerak-bergerak. Ada? Oke, silakan Nama ini senior saya, guru saya juga. Masya Allah, banyak ilmunya. Alhamdulillah. Begini Pak Andra, kalau memang anak itu seharusnya dari diri sendiri, sebaiknya dari diri sendiri, tanpa ada pemaksaan, ya, sebaiknya dia memahami apa tujuan dia ke sekolah, yang akan dicapainya. Pertama cari ilmu, gitu. Jadi tanpa ada dorongan dari, ada sih ada tapi sedikit, tapi sebaiknya dari motivasi dia sendiri. Kadang kita lihat anak ke sekolah itu banyak motivasinya. Bisa jadi motivasi dari orang lain, alhamdulillah untuk yang positif. Tapi yang diharapkan motivasi dari diri dia sendiri itu lebih baik. Jadi kalau anak itu kurang bersemangat sekolah, kalau malas, berarti dia ada motivasi dari orang lain sehingga ternyata bagus. Tapi sebaiknya motivasi itu memang datang dari diri sendiri, tidak akan menjadi beban. Itu salah satu yang saya ungkapkan Pak Andra. Terima kasih. Baik, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan lagi. Yang dapat yang banyak dapat tepuk tangannya. Kita apain Bapak Ibu? Kita kasih tepuk tangan lagi. Ya. Gak ada rewardnya. Ya. Boleh. Ini reward juga ya, sebenarnya. Baik Bapak Ibu, ya. Jadi gitu. Jadi terbayang nggak, ya, bahwa ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Nah, inilah yang dimaksud dengan dari slide saya yang tadi, ada pergeseran paradigma teori kontrol oleh William Glasser. Ya, sebelumnya kita memahami tentang teori Pak Polri, teori sebelumnya sebelum teori apa ini yang kemudian saya lupa. Baik, kita lanjutkan tentang pergeseran paradigma teori kontrol oleh William Glasser itu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti itu. Bapak Ibu, jadi di dalam teori ini Bapak Ibu bahwa memberikan stimulus, teori stimulus respon Pak Polri, ya, stimulus respon hadiah reward itu justru tidak layak lagi sebenarnya, Mak, ya. Dan mari kita berubah ke teori ini. Menurut William Glasser itu. Itu dia. Nah, sebab selama ini menurut teori yang baru ini, bahwa ketika dilakukan pemberian reward, pemberian yang lain-lain, rayuan, bujukan, paksaan yang selama ini barangkali sering kita terapkan pada anak-anak kita, sebenarnya lebih baik kita menerapkan yang bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. Kok dapet dari dalamnya, ya. Kalaulah dari dalamnya, maka acaranya orang mau marahi, mau marahi, mau mengintimidasi, mau apalah gitu kan, maka dia bakal lebih
kuat. Nah, ditambah belum mungkin dari motivasi-motivasi ekstrinsiknya dari luarnya. Ya, jadi apa yang aku sampaikan tadi ya luar biasa luar biasa dan sesuatu yang perlu kita kuatkan juga Bapak Ibu ya. Jadi bukan salah, tapi perlu dikuatkan oleh motivasi dari luar. Inilah peran kita. Bahwa kita menumbuhkan motivasi itu. Nah, itu dia. Iya, Bu. Boleh, Mak? Boleh sekali. Ibu sekalian, sama halnya seperti dalam agama kita sholat, ya, ibadah. Ibadah itu kita tidak perlu menunjukkan kepada orang. Ya Pak Ifanzah yang tentang Ustadz ya Pak, tidak perlu kita misalnya, oh saya berbuat baik, saya ibadah biar dilihat orang, nggak perlu. Jadi lillahi ta'ala, netral, tulus dari hati kita. Nggak perlu, oh saya berbuat kebaikan biar dipandang sama guru saya bagus, saya berbuat kebaikan supaya dipandang sama teman saya bagus. Nggak usah. Jadi natural dari hati kita. Allah tahu mana yang kita berbuat dengan mana kita ikhlas. Bukan begitu Pak Indra? Sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan lagi. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Masih semangat? Masih. Ya. Nah, itu dia. Tadi ada itu penguatan dari Mak ya, penguatan nggak perlu kita tanggapi ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Amak ya, Amak sekolah beliau nih. Baik, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, kita lihat Bapak Ibu, stimulus responnya, realitas, kebutuhan kita sama. Nah, sebelumnya kita memahami itu. Sementara teori kontrol, menurutnya realitas atau kebutuhan itu kita berbeda. Nah, nggak harus sama gitu. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sementara teori kontrol memandang setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrol berpandangan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua berperilaku memiliki tujuan menurut pandangan teori kontrol. Kemudian stimulus respon berpandangan orang lain bisa mengontrol saya, mengontrolnya. Nah, tapi pandangan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol berpandangan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian stimulus respon memandang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara teori kontrol memandang kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kira-kira yang memiliki yang lebih positif yang mana istilah-istilah itu Bapak Ibu? Itu yang teori kontrol yang selama ini kita pakai ya barangkali stimulus respon seperti itu. Nah, perubahan paradigma ini perlu kita pahami setidaknya Bapak Ibu di dalam memahami kondisi siswa kita, di dalam memahami murid kita seperti itu. Saya juga pernah baca teori Fishbane tentang perilaku juga ya. Ini berhubungan dengan sebenarnya hampir sama dengan teori stimulus respon itu ya. Ini saya betul-betul kaget juga dari teori ini ya, teori kontrol ini gitu kan. Justru menurut saya lebih baik Bapak Ibu ya daripada teori lama ini. Jadi paradigma ini perlu kita pahami sebagai seorang pendidik. Disiplin positif. Apa itu? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan
kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Tadi kita sudah bahas, ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, ya, mandiri dan bernalar kritis, ya, yang sudah mencakup dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu. Ya, ini motivasi pelaku manusia ya. Oke, kita baik Bapak Ibu, ini ada sedikit video ya. Kita coba sebentar ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersama berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya ibu bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekencang Bu. Ya sudah sana nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Sana. Bisa lah Bu. Ya sudah sana kamu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
pulang ya bang. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Kasih ya bang, dia jalan jalan apaan? Saya Kasih ya bang terlambat. 1000 ya nak. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa set alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, jadi setelah kita mengamati video tadi, dari kelima posisi kontrol seorang guru tersebut, itu Bapak Ibu, ya, yang sudah ditayangkan ya dalam video tadi, dari setiap kasusnya ya berbeda-beda cara penanganannya, dan ada posisi kontrol penghukum ya, ada posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru itu pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang selama ini sering kita terapkan yang mana? Yang mana yang sering Bapak Ibu? Atau sudah sampai pada tahapan manajer gitu? Mungkin ada yang menerapkan posisi penghukum, ya sering juga ya barangkali ya. Ya, jujur saya sendiri juga sering Bapak Ibu ya. Tapi setelah memahami konsep ini, ya ini kita mencoba untuk ya, bagaimana kita sampai pada posisi manajer gitu. Ya. Jadi kelima posisi ini yang paling positif, yang paling bagus itu adalah manajer. Gitu Bapak Ibu. Ya barangkali Bapak Ibu bagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, kita tidak banyak-banyak teori yang akan kita apakan. Nah, mau berhubung dengan waktu ya. Terima kasih sudah mengikuti desiminasi ini, sehingga apa yang kita sampaikan tadi ya bisa menambah wawasan pemahaman kita ya, teori-teori kita. Barangkali mungkin bisa lebih kita perdalam lagi tentang teori kontrol ini, teori restitusi segitiga tadi gitu kan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi yang sudah memberikan dukungan pada saya untuk melakukan diseminasi budaya positif ini di sekolah. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa menerapkan ya di sekolah untuk anak-anak kita yang lebih baik begitu. Terima kasih dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saja video aksi nyata saya di dalam memberikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah tempat saya mengajar. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.